Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Ayu Lestari dengan NPM 2193020 kelas D3 Manajemen Informatika 3A. Video ini saya sampaikan bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Mubasiran SIMT. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas tentang Plan Stakeholder Management yang berada pada salah satu proses yang ada di Knowledge Area. Apa itu Plan Stakeholder Management? Rencanakan manajemen pemangku kepentingan adalah proses pengembangan strategi manajemen yang tepat untuk melibatkan pemangku kepentingan secara efektif sepanjang siklus hidup proyek, berdasarkan analisis kebutuhan, minat, dan dampak potensial mereka terhadap keberhasilan proyek. Selanjutnya, mengapa rencana pengelolaan pemangku kepentingan itu penting? Karena manajemen pemangku kepentingan adalah proses di mana Anda mengatur, memantau, dan meningkatkan hubungan Anda dengan pemangku kepentingan Anda. Perusahaan yang telah memahami pentingnya secara aktif, mengembangkan dan mempertahankan hubungan dengan masyarakat yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya menuai manfaat dari peningkatan manajemen risiko, peningkatan dukungan pemangku kepentingan, dan hasil yang lebih baik di lapangan. Selanjutnya, manfaat utama dari proses Plan Stakeholder Management yaitu memberikan rencana yang jelas dan dapat ditindaklanjuti untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan proyek. Tidak hanya manfaat utama saja dalam proses, ada juga tujuan dari proses Plan Stakeholder Management. Ini memungkinkan manajer proyek untuk memahami bagaimana mengembangkan cara yang efektif untuk melibatkan pemangku kepentingan, untuk memahami bagaimana mengelola harapan mereka, untuk memahami bagaimana memenuhi kebutuhan dan persyaratan pemangku kepentingan, dan untuk merinci rencana tentang seberapa efektif keterlibatan pemangku kepentingan yang dapat diwujudkan. Selanjutnya ada proses dari Plan Stakeholder Management, yaitu ada inputs, tools, and techniques, serta outputs. Kemudian saya akan menjelaskan Plan Stakeholder Management di bagian inputs. Yang pertama ada Project Management Plan yang di dalamnya siklus hidup untuk proyek dan proses, deskripsi tentang bagaimana pekerjaan akan dilaksanakan, deskripsi tentang bagaimana persyaratan sumber daya manusia akan dipenuhi, mengubah rencana manajemen, kebutuhan dan teknik komunikasi. Yang selanjutnya Stakeholder Register yang di dalamnya memberikan suatu informasi yang diperlukan untuk merencanakan tindakan yang tepat. Selanjutnya ada Enterprise Environmental Factor yang di dalamnya budaya struktur organisasi dan iklim politik. Dan terakhir pada input yaitu Organizational Process Asset yang di dalamnya database pelajaran yang dipelajari, informasi dari sejarah, file proyek dari proyek sebelumnya, dan template rencana pengelolaan pemangku kepentingan. Selanjutnya, Plan Stakeholder Management Tools and Techniques. Terdapat ada 3. Yang pertama, Expert Judgment. Dalamnya itu dapat diperoleh tetapi tidak terbatas pada manajemen senior, anggota tim proyek, unit lain atau individu dalam organisasi, pemangku kepentingan utama yang teridentifikasi, pakar materi atau UKM, kelompok atau konsultan industri, dan asosiasi profesional dan teknis. Yang selanjutnya meeting. Mereka dapat melibatkan anggota tim proyek dan pakar untuk menentukan tingkat keterlibatan pemangku kepentingan. Yang terakhir ada analytical technique, yang dimana tingkat keterlibatan saat ini dibandingkan dengan keterlibatan yang direncanakan. Tingkat keterlibatan dapat diklarifikasi sebagai berikut. Ada tidak sadar, ada resign, netral, mendukung, serta memimpin.
Selanjutnya, plan stakeholder management yang terdapat pada outputs. Ada dua. Untuk yang pertama, stakeholder management plan, yang di dalamnya anak perusahaan dari rencana manajemen proyek bisa formal atau informal, sangat rinci atau berbingkai luas, menyediakan tetapi tidak terbatas pada tingkat keterlibatan pemangku kepentingan saat ini dan yang diinginkan, lingkup dan dampak perubahan bagi pemangku kepentingan, persyaratan komunikasi pemangku kepentingan, informasi yang akan didistribusikan kepada pemangku kepentingan, dan alasan untuk mendistribusikan informasi kepada pemangku kepentingan. Baik, cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan tentang materi Plan Stakeholder Management. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.